Sebelum lanjut ke videonya, admin mau memberitahu kalau lebih dari 90% penonton novel CN belum subscribe. Untuk itu bagi yang belum subscribe mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar admin makin semangat upload video. Bab 100. Menundanya. Saat Xiaoyan berdiri, mata naga dari 3.000 api pembakaran, di dalam lautan api ungu hitam, segera memperlihatkan ekspresi panik menatap mereka, kegelisahan tiba-tiba menutupi dirinya. Xiaoyan melambaikan tangannya di tengah mata cemas dari 3.000 api terbakar. Penahan api di sekitarnya perlahan menyusut sebelum berubah menjadi cahaya api hijau samar yang menutupi tubuhnya. Setelah itu, dia melangkah maju, gelombang api terbentuk di mana dia mendarat saat dia perlahan berjalan menuju api-api 3.000. Mengaum. Auman yang marah akhirnya dipancarkan dari api-api 3.000 setelah melihat bahwa itu Xiaoyan akhirnya pindah. Ini melebarkan mulut naga besarnya dan pilar api besar melesat seperti gunung berapi. Namun, kekuatan pilar api saat ini jelas lebih rendah dari sebelumnya. Xiaoyan tersenyum di wajah serangan api pembakaran 3.000. Dia dengan lembut melambaikan lengan baju dan pilar api hijau giok keluar dari sana. Setelah itu, ia bertabrakan dengan pilar api lainnya. Pilar api ungu hitam bertahan sewaktu-waktu selama tabrakan intens sebelum runtuh. Pilar api hijau yang tersisa menabrak tubuh 3.000 burning flame. Api yang meledak terpisah menyebabkan teriakan pedih yang harus dipancarkan. Saat ini kamu terlalu lemah. Xiaoyan dengan lembut mengepalkan tangannya. Dia merasakan kekuatan besar yang hadir ketika dia mengangkat tangannya dan kepedihan tanpa sadar melonjak ke dalam hatinya. Binatang ini telah bertindak kuat selama waktu ini, itu berulang kali mengejeknya. Mencoba memaksanya untuk mengungkapkan dirinya, dan menyuruhnya untuk bertemu dalam pertempuran. Sekarang, sudah saatnya situasi dibalik. Manusia lemah, jangan bertindak begitu arogan. Api-api 3.000 begitu marah bahkan matanya telah berubah menjadi merah. Auman marah meledak di atas ruang ini seperti guntur. Segera, api ungu hitam pecah, berubah menjadi sejumlah naga api kecil yang meraung saat mereka dengan keras menyerang Xiaoyan. Gemuruh. Naga api meledak di tubuh Xiaoyan. Gelombang udara panas yang mengerikan terus menyebar. Lautan api menutupi daerah di mana Xiaoyan telah berdiri sebelumnya. Nyala api semula 3.000 mulai terengah-engah setelah melepaskan serangan besar seperti itu. Mata sang naga menatap lautan api di udara, sebelum bisa menghela nafas lega. Kaget melihat sosok perlahan berjalan keluar dari lautan api. Sosok itu muncul seperti dewa api turun di bawah latar belakang nyala di sekitarnya. Wajah Xiaoyan perlahan-lahan terangkat ke senyum saat dia berdiri di lautan api. Dia mengangkat tangannya dengan lembut dan segel naga di telapak tangannya bergetar. Itu pecah dengan cahaya emas yang mengejutkan. Cahaya keemasan itu seperti matahari terbit di ruang spiritual. Api laut ungu hitam di sekitarnya tampaknya telah mengalami kekuatan hisap yang kuat yang tidak dapat diblokir di bawah sinar cahaya keemasan ini. Tiba-tiba melonjak ke segel naga. Dalam beberapa kedipan, lautan api ini benar-benar lenyap di dalam segel. Pada saat yang sama, api ungu hitam secara bertahap merembes keluar dari lengan Xiaoyan. Lautan api tersebar, hanya api-api 3.000 dan Xiaoyan yang berhadapan dalam ruang spiritual ini. Namun, ekspresi ketakutan telah melonjak ke mata 3.000 api terbakar. Tubuh besarnya terus menarik kembali. Kamu telah kehilangan. Xiaoyan sedikit tersenyum sambil mempelajari api-api 3.000. Yang telah mengungkapkan ekspresi ketakutan saat itu terus menarik kembali. Senyum Xiaoyan tumbuh, cahaya emas melonjak di telapak tangan, dalam beberapa peluit. Cahaya menangkap dengan pembakaran api 3.000, dan cahaya mulai menariknya kembali ke segel naga saat meraung dan berjuang. Tubuh besar dari api-api 3.000 dengan cepat menyusut karena semakin dekat dengan segel naga. Pada akhirnya, itu berubah menjadi cahaya api ungu hitam yang diserap oleh cahaya keemasan yang dipancarkan dari segel naga di telapak Xiaoyan.
Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega saat dia melihat api-api 3000 yang telah menghilang ke tangannya, itu tidak akan ditarik dalam kompetisi keinginan ini. Itu tidak akan menunjukkan tanda-tanda penarikan terlepas dari seberapa pun tidak sebandingnya kekuatan mereka. Istirahat. Xiao Yan mengangkat kepalanya, melihat ruang spiritual melingkari ini, dan memerintah dengan samar. Ruang sekitarnya segera mulai berfluktuasi setelah terdengar suara. Segera, suara retak muncul, ruang berubah menjadi jumlah fragmen spasial yang tak terhitung jumlahnya karena pecah. Saat dunia spiritual diledakkan, Xiao Yan yang telah duduk di dalam wilayah bintang penuh warna ungu hitam, perlahan membuka matanya. Api jade hijau dan ungu hitam melintas di mata hitam gelapnya saat dibuka, menyebabkan dia tampak sangat aneh. Xiao Yan, yang telah membuka matanya, segera melihat naga api ungu hitam kecil. Pada saat ini, mata naga telah kehilangan kilaunya, menyebabkannya tampak sedikit lamban. Xiao Yan dengan lembut mendesah ketika dia melihat matanya. Pertempuran semacam ini sedemikian rupa sehingga salah satu pihak harus mati untuk yang lain untuk bertahan hidup. Tidak ada pilihan ketiga. Dia bisa menghela napas keras sekarang. Namun, jika 3000 Burning Flame telah memperoleh kemenangan, itu mungkin dengan bangga membakar tubuhnya menjadi abu. Tidak ada emosi lain yang hadir. Pertempuran hidup dan mati sangat kejam, yang disebut baik dan jahat tidak ada dalam pertempuran semacam itu. Xiao Yan berdiri dan perlahan berjalan menuju naga api kecil. Dia meletakkan tangannya di dahinya dan kekuatan hisapnya melonjak. Naga itu berubah menjadi api yang sangat ungu keunguan yang perlahan terbang. Xiao Yan dengan lembut mendesah saat dia melihat gugusan api ungu hitam ini adalah esensi nyala api-api 3000 yang tersirat. Dia telah melakukan perjalanan sangat jauh dari daerah Black Corner ke Central Plains untuk itu, mengalami banyak kesulitan dalam prosesnya. Pada saat ini, dia akhirnya mencapai keinginannya. Tenang, ikuti aku, saya tidak akan mempermalukan reputasimu di peringkat surgawi. Xiao Yan dengan lembut menembak dirinya sendiri. Setelah itu, dia melebarkan mulutnya dan menghisap gugusan api ungu hitam ke perutnya. Api esensi baru saja memasuki tubuh ketika gelombang panas yang membakar diam-diam menyebar keluar dari dalam. Xiao Yan dengan sigap menyilangkan kakinya dan duduk. Api giok hijau dan api ungu hitam keluar dari semua pori-porinya. Xiao Yan berhasil memperoleh esensi nyala api-api 3000 saat ini. Ia harus benar-benar menyempurnakannya dan kemudian menggabungkannya dengan Blaze Lotus Heart Flame. Dia kemudian perlu mengaktifkan mantra api dan mengembangkannya sekali lagi. Meskipun Xiao Yan telah memperoleh kendali dari api-api 3000 karena keberadaan segel naga. Nyala api ini cukup tinggi pada peringkat api surgawi. Itu telah terbentuk setelah bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya. Menyebabkannya memiliki sebuah kebanggaan yang tidak dapat dikikis dengan mudah, cukup lama diperlukan untuk memperbaikinya. Saat itu, Xiao Yan telah menghabiskan 2 tahun di bawah tanah untuk menyempurnakan api jatuh hati, mungkin tidak butuh waktu lama kali ini. Tetapi kemungkinan tidak akan menjadi sesuatu yang dapat diselesaikan dalam 1 atau 2 hari. Api hijau giok menutupi Xiao Yan perlahan memucat saat dia duduk dan menutup matanya, akhirnya, itu menghilang. Lautan api ungu hitam yang merembes ke wilayah bintang segera melonjak setelah penghalang api menghilang. Namun, ketika api hendak mencapai radius 10 kaki dari Xiao Yan, mereka mulai terbelah dengan cepat. Setelah itu, mereka patuh berlama-lama di sekelilingnya, seolah-olah api memujanya. Xiao Yan mungkin telah menghindari lautan api. Tetapi Sky Demon Wayang di sisinya secara bertahap memancarkan cahaya keemasan karena telah kehilangan perlindungan penghalang, meskipun masih dalam radius 10 kaki Xiao Yan. Suhu wilayah bintang sangat tinggi sehingga menakutkan, tempat itu tampak seperti tungku. Xiao Yan kebal terhadap panas. Tapi ternyata tidak, cairan berwarna emas terus menetes ke bawah tubuhnya. Dengan cairan emas ini bergulir ke bawah. Warna emas keemasan di tubuhnya perlahan berubah menjadi warna keemasan. Dalam sekejap, itu bahkan lebih dalam dan lebih misterius. Dari kelihatannya,
Kekuatan petir megah Sky Demon Puppet telah diserap sebelumnya dijadikan secara alami oleh Tungku Bintang Daerah. Meskipun Xiaoyan jelas mengerti bahwa itu memperbaiki 3.000 api membakar akan membutuhkan waktu yang lama, dia tidak berharap setengah tahun berlalu setelah dia menutup matanya. Selama setengah tahun ini, Star Region terus diam sebagai wilayah orang mati, tetapi area di luar Star Region sangat bising. Hari ketiga setelah wilayah Star ditutup, Dokter Peri Kecil bersikeras meminta 3 kepala besar untuk membuka wilayah bintang untuk menyelamatkan Xiao Yan. 3 kepala besar itu tidak dapat menghentikannya dan dengan Xuan Yi menengahi. Wilayah bintang dibuka pada hari ketiga, namun lautan api yang menakutkan melonjak keluar seperti binatang prasejarah pada saat pintu terbuka. Seandainya ketiga kepala besar itu belum siap, itu mungkin akan menyebabkan bencana besar. Dengan situasi ini terjadi, Dokter Peri Kecil tidak dapat meminta 3 kepala besar untuk membuka pintu lagi meskipun merasa sangat cemas dalam hatinya. Untungnya, Ziyan masih memiliki kemampuan untuk merasakannya. Kalau tidak, dia kemungkinan akan mengalami kesulitan menahan siksaan selama waktu ini. Sekitar 1 bulan setelah pintu dibuka pertama kali, 3 kepala besar sekali lagi mengambil inisiatif untuk membuka Star Region. Kali ini, Xuan Kongzi telah masuk sendiri, namun dia akhirnya melarikan diri dengan sedih setelah berada di dalam waktu kurang dari 5 menit, karena Star Region ditutup. Suhunya luar biasa tinggi, bahkan dengan kekuatannya, dia hanya bisa melakukan perjalanan 1000 meter sebelum tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Yang bisa dia lakukan hanyalah melarikan diri. Hati semua orang perlahan-lahan tenggelam ketika mereka melihat keadaan sedih Xuan Kongzi, bahkan dengan kekuatannya. Dia tidak dapat bertahan lama di dalam Star Region, tidak perlu membicarakan tentang Xiao Yan. Namun, sementara semua orang mengharapkan yang lebih buruk, kelompok Dokter Peri Kecil mati-matian menahan jerami terakhir. Jerami ini adalah segel naga di tangan Ziyan saat ini. Satu-satunya harapan mereka adalah keberadaan segel naga ini. Jika segel naga itu tiba-tiba menghilang suatu hari, kesan Dokter Peri Kecil akan runtuh. Dengan aliran waktu, semakin banyak orang mulai berhenti memegang harapan bahwa itu Xiao Yan masih hidup, bahkan Xuan Kongzi dan yang lainnya hanya bisa menghela nafas pelan. Siapa yang mengharapkan pil juara ini berakhir dengan nasib seperti itu? Sementara sejumlah orang yang tak terhitung banyak mengeluarkan keheningan, bagian dalam Star Region yang mirip kematian memancarkan sedikit fluktuasi untuk yang pertama.